Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi tentang mata kuliah pengembangan media pembelajaran matematika dengan judul yaitu media 3 dimensi. Ya, sebelum kita mulai diskusi terlebih dahulu, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya, tetap jaga kesehatan seperti itu. Ya, materi hari ini adalah mengenai media 3 dimensi. Ya, mengenai pengertian media 3 dimensi yaitu yang pertama, sekelompok media yang penyajiannya secara visual 3 dimensi. Ya, maksudnya adalah ketika media sudah ditampilkan itu bisa dinikmati dalam 3 dimensi, yaitu bisa dari samping, bisa dari atas, dan juga bisa dari bawah, 3 dimensi. Nah, selanjutnya yaitu kelompok media yang terwujud sebagai benda asli. Ya, maksudnya di sini benda asli adalah media yang digunakan dalam pembelajaran adalah benda asli yang ada di sekitar kita atau benda asli dimanapun, yang penting bendanya adalah benda yang tidak ada perubahan atau ada rekayasa, berarti asli. Kemudian dan dapat pula terwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Atau misal kalau benda tadi kok tidak ada di lingkungan sekitar atau sulit didapat, nah itu bisa digunakan benda yang mirip atau kita membuat yang sejenis. Ya, contohnya adalah ketika tidak ada gelas misal gitu ya. Jadi kita bisa membuat benda tiruannya dari tanah liat yang bentuknya gelas, seperti itu. Nah, kemudian kalau benda asli yang dapat dibawa langsung ke kelas atau siswa dikerahkan langsung di mana benda asli itu berada. Ya, benda asli tadi bisa diupayakan oleh guru atau juga bisa diupayakan oleh siswa dengan arahan dari gurunya tadi, dan benda tadi dibawa langsung ke kelas atau bisa digunakan ketika pembelajaran. Atau kalau memang benda tadi tidak bisa dibawa ke kelas, maka siswanya yang diarahkan ke tempat tadi atau ke tempat bendanya tadi. Misalkan, nah kita belajar yang ada hubungannya dengan sepeda motor yang ada di parkiran. Nah, kan kita tidak mungkin membawa sepeda motor ke kelas, maka siswa yang kita arahkan ke parkiran, sehingga yang dipelajari adalah sepeda motornya tadi. Ya. Kemudian apabila benda aslinya tidak memungkinkan dihadapkan langsung, maka dapat menggunakan benda tiruannya. Ya, kalau misal tadi kok sepeda motornya ngebet ingin ditampilkan atau dibawa ke kelas, ya maka guru menyiapkan benda tiruannya yang mirip dengan sepeda motor, mulai dari besarnya, mulai dari bentuk-bentuk onderdilnya dan sebagainya, yang mirip dengan benda aslinya tapi bukan asli karena ingin ditampilkan di kelasnya tadi. Nah, itu adalah media 3 dimensi secara pengertian. Kemudian nanti macam-macam media 3 dimensi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah alat peraga dan yang kedua adalah nanti adanya permainan. Ya, kemudian alat peraga sendiri nanti dibagi menjadi 2, yaitu benda nyata dan juga model. Ya, kita awali dulu dengan pengertian dari alat peraga.
Ya, alat peraga tadi gambarannya adalah terdiri dari benda nyata dan juga model. Nah, ini juga sebagai kata kunci di presensi nanti. Kata kunci yang pertama adalah alat. Nah, itu ya. Nah, jangan sampai lupa untuk mengisi presensinya ya. Nah, mengenai alat peraga. Ya, alat peraga diperoleh dari dua kata, yaitu alat dan raga. Ya. Alat ya sesuatu yang digunakan untuk membantu melakukan sesuatu. Alat. Raga berarti terlihat ada raganya dan bisa diraba pastinya karena kan ada raganya. Kemudian kata peraga yang artinya adalah meragakan atau membuat raga atau bentuk fisik, suatu arti pengertian yang dijelaskan. Berarti dari fisik atau raga yang ditampilkan tadi itu adalah nanti yang akan dipelajari ya, karena kehadiran fisiknya tadi, karena yang akan diperagakan ya, diperagakan pastinya yang akan dipelajari. Kemudian bentuk fisik itu dapat berbentuk benda nyata atau benda tiruan dalam bentuk model. Nah, benda fisik tadi, fisik yang akan dipelajari tadi itu bisa berupa benda asli, benda nyata, atau benda tiruannya yang disebut dengan model. Nah, contohnya adalah yang seperti yang saya tampilkan di slide, yaitu gambar jeruk. Nah, ya, menurut kalian itu jeruknya adalah jeruk asli atau jeruk tiruan? Nah, kalau misalnya menurut kalian itu adalah jeruk asli, maka media tadi disebut dengan benda nyata karena asli. Akan tapi kalau jeruknya tadi kok jeruk tiruan, misal terbuat dari kayu atau benda lain, nah itu berarti menjadi model yang secara detailnya itu mirip dengan jeruk yang aslinya. Tapi itu hanya modelnya saja, seperti itu ya. Ya, contoh lain adalah ketika siswa mempelajari mata pelajaran IPA tentang tulang tengkorak, itu kan biasanya guru membawa alat peraga yang berbentuk tengkorak. Nah, itu dinamakan dengan model ya, karena bukan benda nyatanya ya, tapi hanya benda tiruannya. Tapi secara ukuran mirip dengan aslinya, itu model, seperti itu. Nah, alat peraga dibagi menjadi dua, ada yang rumit, ada yang sederhana. Nah, alat peraga yang rumit itu adalah memerlukan listrik dan proyektor. Ya, alat peraga di sini masih ada yang menggunakan listrik dan proyektor. Contohnya adalah film atau slide. Ya, maksudnya adalah ketika kita ingin mempelajari tentang media 3 dimensi tapi menggunakan proyektor, berarti kan kita harus mengambil gambar dari 3 posisi, dari bawah, kemudian dari atas, dari samping. Itu membuatnya juga tidak mudah. Ya, seperti ketika kita mempelajari tentang tabung. Nah, tabung berarti secara video itu harus ditampilkan dari bawah, dari samping, dari atas, sehingga memang benar-benar tabung itu adalah benda atau bangun ruang. Nah, ketika media sudah jadi, nah ketika ingin menampilkan pasti membutuhkan yang namanya proyektor dan juga listrik. Maka masih agak rumit ya. Yang paling mudah adalah ya kita membuat jaring-jaring kubus, kemudian dibentuk jadi kubus, ditampilkan ke siswa. Itu lebih mudah, tidak perlu proyektor dan listrik. Dan cara yang tidak membutuhkan listrik dan proyektor itu termasuk yang alat peraga sederhana, yang mudah dibuat sendiri, bahan-bahan dari tempat sekitar yang mudah diperoleh. Contohnya adalah misal dari bambu, dari karton, dari koran dan sebagainya yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Ya, contohnya adalah yang di rumah tangga. Contohnya adalah buah atau buah-buahan. Nah,
sayur atau sayur-sayuran, tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan. Nah, itu bisa menjadi alat peraga. Kalau di sekitar kantor atau sekolah bisa menggunakan papan tulis, bisa menggunakan buku cerita bergambar, bangun ruang, boneka, global, atau kerangka tadi. Nah, itu bisa kalau di lingkungan sekolah atau kantor. Kalau di masyarakat bisa berupa poster atau spanduk. Itu ya. Nah, tinggal kalian pilih yang mana. Kalau memilih yang sulit berarti tadi harus menggunakan proyektor dan listrik ketika menampilkan. Tapi kalau yang sederhana berarti tinggal kita membuat dengan bahan-bahan yang mudah kita peroleh. Nah, prinsip penggunaan dari alat peraga di sini adalah yang pertama, menentukan jenis alat peraga yang sesuai. Ya, sesuai maksudnya di sini adalah disesuaikan dengan kemampuan guru, disesuaikan dengan kemampuan siswa, dan juga disesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. Ya, alat peraga sebisa mungkin cara memperolehnya adalah yang paling mudah supaya tidak memberatkan guru ketika ingin mengadakan, dan mungkin juga tidak akan memberatkan siswa ketika ingin mengadakan sendiri ketika di rumah. Kemudian memperhitungkan subjek yang tepat. Ya, subjeknya siapa? Pastinya adalah subjeknya tadi adalah bisa siswa dan juga bisa materi yang sedang dipelajari. Ya, memperhitungkan apakah dengan alat peraga ini itu sesuai apa tidak dengan siswa dan dengan materinya. Harus bisa diperhitungkan. Kemudian menyajikan alat peraga dengan tepat. Ya, ketika sudah menentukan alat peraga yang akan ditampilkan dalam kelas, nah itu harus benar-benar tepat bisa menyampaikan materi yang akan dipelajari. Ya, nanti harus perlu dihindari kalau media yang dibawa oleh guru malah mengalihkan perhatian. Siswa malah sibuk dengan alat peraganya sendiri, tapi materinya tertinggal. Nah, sampai tapi penyajiannya harus tepat antara pemilihan alat peraga dan juga penyampaian materinya seperti itu. Nah, tadi alat peraga dibagi menjadi dua, yaitu benda nyata dan model. Nah, sekarang kita beralih ke benda nyata dan model. Ya, kita awali dengan yang benda nyata dulu. Benda-benda nyata seperti apa adanya atau asli tanpa adanya perubahan. Ya, namanya adalah benda nyata berarti ya apa adanya. Misal kalau tadi jeruk berarti ya ke kelas guru bawa jeruk beneran, buah beneran. Seperti itu. Kemudian pemanfaatannya akan membantu siswa lebih aktif dalam mengamati. Ya, karena bendanya adalah benda nyata, maka kemungkinan benda tersebut memang berada atau mudah diperoleh di sekitar siswa, sehingga akan lebih mudah dalam mengamati. Sudah familiar dengan bendanya tadi. Kemudian menangani, ya, karena media tadi kan pasti akan diteliti pada bagian-bagian tertentunya. Dan juga memanipulasi. Nah, dari benda nyata tadi, bagian mana yang akan dipelajari dan yang dihubungkan dengan materi, nah itu dimanipulasi dan mendiskusikannya. Pastinya diskusi supaya nanti terbentuk pengetahuan yang baru. Nah, kemudian menjadi alat untuk meningkatkan kemauan siswa untuk menggunakan sumber-sumber belajar yang serupa. Ya, di sini misal kok guru bisa mengadakannya di kelas tapi siswa tidak mampu untuk mengadakannya ketika belajar di rumah, maka bisa menggunakan sumber-sumber yang serupa, benda yang serupa. Misalkan ini saya contohkan adalah uang kertas. Ya, uang kertas biasanya kan guru uangnya banyak gitu ya. Maka ketika di kelas beliau membawakan macam-macam uang kertas. Nah, misal kok siswa ingin belajar sendiri di rumah dengan menggunakan uang kertas tadi, ya bisa menggunakan uang kertas mainan yang nominalnya juga sama. Itu kan ada ya uang kertas mainan.
Atau kalau ini saya gambarkan dengan gorengan. Nah, ini bisa, kalau tidak bisa yang 500-an, berarti nanti bisa minta tolong ke orang tua di rumah, misal menggorengkan yang tempe kecil-kecil, itu kan bisa dimanipulasi ya. Sama bendanya, yaitu gorengan tapi dengan bentuk yang lain. Tapi nanti pasti intinya ingin mempelajari sesuatu yang sama, seperti itu. Nah, penggunaan media dengan menggunakan benda nyata agar peserta terhindar dari gejala verbalisme. Apa itu verbalisme? Yaitu mengetahui kata-kata yang disampaikan oleh guru tapi tidak memahami maknanya. Paham sebenarnya dengan yang disampaikan oleh guru, tapi ketika diminta untuk mencarikan contoh atau apa itu masih kesulitan. Itu namanya gejala verbalisme. Hanya mengetahui katanya saja, tapi ketika ingin mengadakannya itu belum bisa. Itu namanya verbalisme. Nah, dengan mengadakan dengan benda nyata, maka dapat menghindari gejala verbalisme. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah mengenai alat peraga. Sekarang mengenai model. Ya, model adalah diturunkan dari bahasa Latin, yaitu mold, atau artinya adalah cetakan, atau pattern, atau pola. Ya, di sini lebih menggunakan yang mold atau cetakan. Ya, namanya cetakan pasti bentuknya mirip dengan aslinya. Seperti ketika kita fotokopi buku, nanti kan hasilnya cetakannya itu kan mirip dengan buku yang kita fotokopi tadi sebagai modelnya. Jika yang kita modelkan benda nyatanya adalah jeruk misalnya tadi ya, berarti nanti kita akan membuat benda yang bentuknya bundar, ukurannya mirip dan warnanya juga disamakan dengan jeruk aslinya, ya, cetakan. Model yaitu representasi dari suatu objek, benda, atau ide yang bentuk yang disederhanakan. Ya, berarti ada sesuatu yang dimiripkan karena ingin dipelajari, tapi ada yang sesuatu yang disederhanakan atau dihilangkan. Ya, contohnya tadi adalah misal jeruk ya. Jeruk kan kalau benda nyata itu kan ada airnya. Nah, kalau menggunakan model ya pasti nanti airnya dihilangkan ya. Mungkin ketika matematika mempelajari tentang bangun ruang lingkaran bola, maka mengadakan jeruk. Karena jeruk nggak mampu menggunakan model jeruk, sehingga jeruk tadi itu hanya untuk pembelajaran bangun ruang, yaitu bola tadi. Tidak sampai untuk dibelah kemudian diambil airnya, enggak, karena pasti ada yang disederhanakan atau dihilangkan. Kemudian tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. Maka dalam model tadi hanya bagian-bagian tertentu saja yang akan ditekankan, tidak semuanya. Ya, misalkan lagi seperti kerangka tadi. Ya, kerangka tadi kan pasti ingin pelajari mengenai tulang, nama-nama tulang. Nah, di dalamnya pasti kan tidak ada seperti pembuluh darah, jantung, lambung, kan nggak ada. Ya, karena memang tidak mempelajari tentang itu, hanya mempelajari tentang tulang. Maka ada informasi yang lebih ditekankan dan ada sesuatu yang dihilangkan karena memang tidak sedang dipelajari, seperti itu. Nah, itu model ya. Nah, jenis-jenis model ya, karena kalau benda nyata ya apa adanya, tapi kalau model pasti ada beberapa yang ditekankan. Yang pertama adalah model padat. Model yang memperlihatkan bagian permukaan luar dari objek yang menyembunyikan bagian yang tidak masuk dalam objek pembahasan. Ya, modelnya ya, model padat berarti ini ingin mempelajari mengenai bentuk bumi. Nah, yang dipelajari pastinya adalah yang
bagian luarnya saja, mungkin tentang benua, mungkin tentang negara, mungkin tentang lautan, samudra, hanya bentuk luarnya saja yang diperlihatkan. Dalamnya bumi, tidak sampai diperlihatkan, karena pembahasannya adalah seputar permukaan yang ada di bumi, sehingga yang ditampilkan hanya bentuk luarnya saja. Kemudian yang kedua adalah model penampang. Model penampang yaitu model yang memperlihatkan bagian sebuah objek yang tampak apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya. Memperjelas objek yang sebenarnya karena bisa diperbesar atau diperkecil. Mampu menggantikan objek sesungguhnya, contohnya anatomi makhluk hidup. Nah, kalau ini tadi model penampang itu contohnya adalah ada daun kemudian dipotong. Nah, bagian ini yang akan dipelajari, bagian-bagian dari daun tadi. Pasti kan dibentukkan model ya. Kalau benda nyatanya kan pasti kecil sekali. Nah, berarti ada penekanan di bagian inti dari daun tadi. Sehingga memperjelas karena bisa diperbesar tadi. Karena awalnya kan daun kan kecil sekali. Nah, itu bisa diperbesar menjadi model penampang. Atau kalau tadi mempelajari mengenai globe tadi, nah itu bisa globenya seakan-akan dibelah sehingga nanti ketahuan inti bumi itu yang mana, bagian tanah itu yang mana. Nah itu nanti termasuk model penampang karena buminya sudah diperlihatkan dalamnya. Seperti itu. Yang ketiga yaitu model kerja. Model tiruan dari objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek aslinya. Ya ini hampir sama dengan model pada tadi, yaitu memperlihatkan model luarnya. Kemudian tambahannya adalah untuk model kerja menunjukkan cara atau mekanisme suatu objek itu berfungsi. Nah, ketika sudah menampilkan objek luarnya, kemudian cara menggunakannya atau mekanismenya itu seperti apa? Itu ya, itu model kerjanya. Nah, contohnya di sini adalah sebuah lintasan. Ini kan pastinya yang terlihat hanya luarnya saja sebagai model padatnya tadi. Tapi cara kerjanya bagaimana? Nah, itu dengan cara ada mobil-mobilan. Nah, ini saya berikan gambaran dari ini salah satu kisah legendaris, yaitu balapan atau pertarungan antara kura-kura dan kelinci. Biasanya kan kita lihatnya dalam dunia dongeng. Nah ini kita lihat dalam dunia nyata. Ya ternyata walaupun di dunia nyata juga kura-kura tetap lebih cepat. Berarti dongeng tadi adalah bukan sekedar dongeng seperti itu. Nah, contoh lain dari model kerja adalah rangkaian listrik. Berarti diperlihatkan model padatnya, tapi juga proses atau cara kerjanya. Ya, yang keempat adalah model susun. Terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap atau suatu bagian penting dari objek. Memperlihatkan struktur bagian dalam dari suatu benda. Kemudian dapat dilepas atau dipreteli untuk dipelajari satu persatu. Dapat diletakkan kembali pada posisi semula. Ya, contohnya adalah di sini kita belajar mengenai bangun datar. Nah, ini ada sebuah puzzle yang bisa diotak-atik. Ya, ada yang bentuknya segitiga, persegi panjang, persegi, lingkaran, setengah lingkaran. Nah, itu bisa dibongkar, dibentuk lagi, dibongkar, bentuk lagi. Ya, itu adalah model susun. Ya, contohnya adalah yang lain bisa anatomi manusia yang bisa dirangkai, misal badan, kemudian disambung dengan kepala, tangan, kaki, dan sebagainya. Atau juga bisa bangun ruang yang mirip dengan bangun datar yang di
ditampilkan di slide seperti itu. Nah, ini mengenai jenis dari model. Nah, untuk mempelajari lebih dalam mengenai alat peraga tentang benda nyata atau model, nah di sini ada tugas untuk masing-masing kelompok. Ini di sini saya sediakan ada 7 pilihan. Ya, nanti 7 pilihan di sini silahkan kalian menentukan sendiri mana yang untuk kelompok 1, mana untuk kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, bebas, bisa aja, yang penting adalah tidak sama. Misal kalau kelompok 1 ingin memilih dolar, berarti nanti kelompok 2 sampai 7 sudah tidak boleh memilih dolar, seperti itu ya. Kemudian nanti adalah tugas kelompoknya adalah membuat video berdurasi maksimal 10 menit tentang kegiatan di atas beserta kesimpulannya. Berarti nanti ada suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh anggota kelompoknya, kemudian di akhir nanti ada kesimpulannya. Ya, maksimal 10 menit. Seperti itu ya. Kemudian kata kunci yang kedua nanti untuk presensi kehadirannya adalah kata model. Ya, yang satu tadi sudah, yang kedua adalah model. Ya, nanti mengenai tugas ini kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan di grup gitu ya. Nah, media 3 dimensi yang berikutnya adalah mengenai permainan. Ya, permainan adalah suatu kegiatan yang menggembirakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, kegiatan yang menggembirakan ya. Namanya permainan harus menggembirakan, dan instruksinya itu ada aspek kognitifnya, ada afektifnya, ada psikomotornya. Kognitif ada pengetahuan yang baru di situ, kemudian afektifnya ada kegembiraan dalam diri siswa dan juga gurunya. Psikomotor ada geraknya. Ya, permainan ada geraknya. Nah, permainan ini karena tadi ada fungsi kognitif, berarti ada hubungannya dengan materi yang sedang dipelajari. Ya, permainan yang diberikan oleh guru harus diupayakan ada hubungannya dengan materi yang sedang dipelajari. Ya, entah secara langsung atau secara tidak langsung, seperti itu ya. Nah, game berfungsi sebagai, yang pertama adalah sebagai pemanasan. Ya, kenapa? Ya, mungkin jam matematikanya adalah siang, atau mungkin karena terlalu banyak tugas, maka diberi permainan dulu sebagai pemanasan supaya nanti siswa siap dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian menghilangkan kejenuhan dalam materi yang melelahkan. Ya, mungkin matematika sudah dipelajari selama 3 jam misalnya. Nah, ketika diselang waktu itu ada permainan. Nah, permainannya di sini mungkin tidak berhubungan dengan materi secara langsung, tapi secara tidak langsung akan membuat pikiran siswa itu menjadi fresh kembali, sehingga bisa menerima pembelajaran berikutnya. Kemudian mendukung peserta agar lebih aktif dan memberikan respon. Ya, mungkin awalnya siswanya itu tidak semangat, tidak bergairah gitu, kemudian diberikan permainan supaya nanti lebih aktif dan memberikan respon, sehingga ketika sudah beralih ke pembelajaran yang sebenarnya dengan materi yang dipelajari, maka keaktifan di sini diharapkan akan tetap muncul ketika pembelajaran sedang berlangsung. Nah, itu adalah permainan, sehingga dalam pembelajaran permainan sangat dibutuhkan untuk mengembalikan motivasi siswa dalam belajar, seperti itu. Nah, demikian materi untuk hari ini, yaitu mengenai media 3 dimensi. Ya, tadi ada 2, yaitu alat peraga dan permainan. Kemudian alat peraga dibagi menjadi 2, yaitu benda nyata dan juga model. Nah, tugas untuk hari ini adalah
sambungan dari tugas kemarin, yaitu buatlah tata cara penggunaan media yang disusun masing-masing kelompok. Ya pastinya kan media sudah dibuat. Nah, cara menggunakan media tadi itu bagaimana caranya? Nah, silahkan buat tata cara penggunaannya. Usahakan yang detail. Ya, minimal 1000 kata, kemudian berbentuk narasi disertai dengan gambar tiap-tiap cara. Ya, kalau ada caranya yang beralih itu nanti bisa digambarkan. Ya, kenapa kok di sini harus ada gambar? Karena sebagai guru ketika menyediakan media harus diujikan dulu. Ya, diujikan ke siapa? Ya pastinya diujikan ke dirinya sendiri atau kelompok guru yang di sekitarnya. Supaya apa? Supaya mengetahui bahwa memang media tadi bisa digunakan di kelas. Diuji coba dulu bagian mana yang kurang, nanti ditambahkan, atau kalau sudah fix ya nanti bisa diterapkan di kelas. Ya, demikian materi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.